Tapi kalau hati yang sakit, yang berpenyakit tidak merasa dirinya sakit. Yang merasa sakit siapa? Orang-orang di sekeliling kita. Itu sakit semua. Betul. Saya sombong. Saya tidak merasa diri saya sombong. Tapi yang menyaksikan di sekeliling kita, Pak Imam itu sombong orangnya. Ya. Itu Pak. Jadi hati-hati. Penyakit hati itu orang yang sakitnya tidak merasa sakit, yang di luar sana dia yang merasakan gerah, dia yang merasakan tidak nyaman dengan penyakit hati orang itu. Apa penyakit? Sombong. Nah, sombong ini adalah the most dangerous disease of the heart. Bahaya penyakit hati yang paling berbahaya itu adalah sombong sekali. Allah 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 ma lana maulan siwa Allah. Daun salam kelapa sawit. Yang jawab salam semoga banyak duit. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Daun salam daun kentang. Yang jawab salam semoga kebayar hutang. Yang aminnya paling gede itulah yang paling gede hutangnya itu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alimil ulama wal hukama wal fuqaha, para asatid dan asatidzat yang sama-sama dimuliakan Allah. Yang saya hormati para pengurus Masjid Al-Mutmainnah Marbella Residen, yang tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak sebutkan satu persatu, yang kesemua kita insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh, pinisepuh, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tiada untaian kata yang layak kita panjatkan pada pagi hari yang penuh barokah ini, hanyalah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan. Sedikitnya ada 4 nikmat yang menyebabkan kita bisa hadir di masjid kita pagi ini. Yang pertama, nikmat iman dan Islam. Yang kedua, nikmat sehat wal afiat dan panjang umur. Itulah 4 nikmat yang menyebabkan kita bisa hadir. Mudah-mudahan sholat subuh kita pagi ini dan juga sholat-sholat yang lain, baik yang telah dikerjakan, sedang ataupun akan kita laksanakan, kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena tidak ada hal yang sangat membahagiakan kecuali apabila kita beramal soleh, kemudian amal soleh itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada hal yang sangat mengecewakan kecuali apabila kita beramal soleh lalu amal soleh itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga dilimpahkan keharibaan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, juga kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umat yang senantiasa taat kepada yang sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan flyer yang telah tersebar bahwa pagi ini kita akan adakan kajian. Kalau yang namanya kajian itu berarti ngaji, benar-benar serius. Untuk itu saya tidak akan banyak bercanda, kita akan serius ngaji. Dan saya harap juga Bapak Ibu juga memang punya niat yang ikhlas karena Allah, semata-mata mengharap ridha Allah untuk sama-sama kita ngaji. Ya,
Siap ngaji, siap. Nah, ini judulnya soalnya dalam. Lebih dalam daripada sumur. Kalau sumur sedalam apapun masih bisa diukur. Tapi kajian kita pagi ini adalah tentang hati. Ya. Itu sedangkal apapun hati tidak bisa diukur, hati manusia itu. Oleh karena itu kita patut memang kita kaji. Imamul Ghazali rahimahullah itu menulis kitab yang berisi tentang bahasan hati itu ribuan halaman. Imamul Ghazali. Jadi kalau saya diberi waktu cuma 30 menit, rasanya impossible for me. Tidak mungkin bagi saya untuk bisa to describe, menjelaskan in detail, secara detail tentang hati itu. Oleh karena itu saya minta waktu at least 45 minutes, 45 menit. Setuju? Kurang? Kalau kurang kita tambah, kalau kelebihan kita kurangi, ya. Baik. Jadi judul itu saya yang bikin judul, ya. Karena kita perlu perhatian terhadap hati ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kita 14 abad yang lalu. Ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah kata Allah bahwa di dalam diri manusia yang disebut jasad itu ada mudghah. Mudghah itu segumpal darah. Idza saluhat, apabila segumpal darah itu baik, saluhal jasadu kulluh, maka seluruh jasad ini akan ikut baik. Wa idza fasadat, kalau rusak, if it is broken, maka fasadal jasadu kulluh, semua anggota badan kita ini akan jadi rusak. Rusak apanya? Rusak perangainya, rusak perilakunya, rusak akhlaknya, rusak mulutnya, lidahnya ngomong nggak karu-karuan. Yang hatinya rusak, matanya juga ikut rusak. Pasti yang dilihat hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Yang hatinya rusak, telinganya juga akan rusak. Pasti akan senang mendengar hal-hal yang mendatangkan dosa dan murka Allah. Tangannya juga akan rusak, akan mudah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kakinya akan rusak, akan mudah melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kata Rasulullah SAW, ala wahyal qalbu. Ingatlah segumpal darah itu namanya hati. Sedangkan kita terdiri dari dua hal, ada jasad, ada ruh. Ya, rohani itu salah satunya adalah hati. Dan yang paling diperhatikan dan yang paling akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Jasad kita atau hati kita? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada rupa-rupa kalian, kata Rasulullah. Tidak akan melihat jasad dan penampilan kalian, dan tidak akan melihat baju-baju kalian, tidak akan melihat juga harta-harta kalian, kata Rasulullah. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Jadi karena di akhirat yang dilihat oleh Allah itu hati dan amal, maka kita seharusnya, seyogyanya lebih memperhatikan hati kita ini daripada jasad kita. Tapi apa yang terjadi? Kita lebih
sibuk memelihara jasad kita, ke salon hampir tiap minggu, betul, ya kan? Entah krimbat lah. Allah sudah kasih rambut itu keriting, diri bonding, betul, ya. Tahu rebonding diluruskan. Dulu ada cerita kakek-kakek yang suka jadi imam ngobrol sama anaknya, cucunya yang perawan. Dari mana kamu? Dari salon. Ngapain kamu ke salon? Kata cucunya, habis di rebonding. Rebonding itu apa sih? Diluruskan. Oh, begitu dia jadi imam, para jamaah sekalian, mohon sapnya di rebonding. Mohon sapnya di rebonding, diluruskan maksudnya. Ya. Jadi kita lebih memperhatikan jasad kita daripada hati kita. Padahal kata Rasulullah, perhatikanlah hati kalian, karena yang akan dilihat oleh Allah hati dan amal perbuatan kita. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, ihfazil batna, hendaklah kalau kalian memperhatikan perut kalian. Apa yang perlu diperhatikan? Perut. Kenapa kok Rasulullah perut, tidak langsung bilang hati? Pertama, dengan memperhatikan perut, maka kita harus memperhatikan asupan kita, baik makanan dan minuman. Jangan sampai ada yang masuk ke dalam perut kita itu makanan dan minuman yang haram. Satu. Yang kedua, di perut itu ada apa? Mohon maaf, ada udel, ada pusat ya. Orang Jawa bilangnya udel, kalau orang Sunda bilangnya bujal. Ya, bujal. Di daerah saya di Bogor itu ada Jasinga. Jasinga lewat sedikit mau ke Banten itu namanya daerah Bujal. Belah di sebelah sananya Bujal ada Buluheun. Iya, itu. Cibuluh sebetulnya disebutnya Buluheun, gitu kan. Bujal. Udel. Ada apa dengan udel? Sejengkal ke atas ada hati, sejengkal ke bawah ada sesuatu yang harus juga kita jaga, perabotan kita. Iya. Sejengkal ke atas ada hati. Jadi dengan Rasulullah mengatakan ihfazil batna, jaga perut kamu, itu artinya juga jaga hati-hati kalian yang ada di atas, sejengkal di atas perutmu. Dan jaga juga sesuatu yang ada sejengkal di bawah perutmu. Maksudnya apa? Alat vital. Jangan sampai melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, ya. Jadi itulah alasan, that's why kenapa kita harus memperhatikan hati kita. That's why we are supposed to pay attention to our heart. Pay attention itu, pay artinya membayar, attention perhatian. Jadi pay attention itu artinya memperhatikan. Perhatikan hati kita. Ya, satu. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa di dalam jasad ini ada segumpal darah yang bernama hati, yang menyebabkan rusak dan baiknya jasad kita, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hati kita, maka setelah itu kita harus mengetahui ada apa dengan hati ini. Kita mulai dengan kondisi hati. Kalau kita membuka mushaf Al-Qur'an ataupun kitab-kitab hadis ataupun juga kitab-kitab para ulama, kita akan menemukan bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta para ulama itu sudah menginformasikan bahwa hati ini berkondisi, punya satu keadaan. Nah, keadaannya ada dua. Keadaan hati ini yang pertama, keadaan hati yang sangat baik. Kita mau kondisi dan keadaan hati kita baik.
Yang kedua, ada keadaan hati yang buruk. Jadi ada good condition of the heart and bad condition of the heart. Jadi ada keadaan hati yang baik, ada keadaan hati yang buruk. Cuma sayangnya kalau dibanding-banding, ternyata kondisi yang buruk itu jauh lebih banyak daripada kondisi hati yang baik. Jadi ingat, persentasenya jauh lebih banyak hati yang buruk daripada hati yang baik. Kita mulai dengan kondisi hati yang baik. Di dalam Al-Quran cuma ada 2 disebutkan. Yang pertama, ada yang disebut dengan qalbul mutmainnah, sesuai dengan nama masjid ini. Qalbul mutmainnah. Qalbun artinya hati, mutmainnah artinya tenang, damai, enggak gelisah. Mutmainnah. Ini bukan mutmainnah kata orang Sunda, ini orang Sunda yang tukang ngerusak itu. Sakinah sanajan aki-aki ngeunah katanya kalau orang Sunda. Mutmainnah di mage ngeunah. Yang tertawa berarti paham. Ya. Tawadu saja, tawadu kan bagus ya. Tapi kalau orang Sunda tawadu taramawa duit kemana-mana gratisan terus. Ya. Tapi mutmainnah di sini maksudnya adalah tenang, qalbul mutmainnah. Ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan walladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum. Ala inna bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman itu kata Allah, hati mereka itu tenang, damai, tidak gelisah. Kenapa? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Jadi kalau hati kita mau tenang, perbanyak zikir. Karena zikirlah kata Allah yang bisa menenangkan hati. Zikir seperti apa? Bebas. Zikir itu kan aktivitasnya terdiri dari 2 hal. Yang pertama mengingat, yang kedua menyebut. Selama 2 aktivitas itu dilakukan berarti orang sedang berzikir. Tapi yang diingat apa dulu? Yang diingat Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut apa dulu? Yang disebut asma Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Selama orang menyebut nama dan asma Allah, selama orang itu mengingat zat Allah, maka dia sedang berzikir kepada Allah. Zikir. Tapi Rasul sudah memberikan informasi juga, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ingatlah, sebaik-baik zikir itu, zikir yang paling utama itu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau ibu mau tenang, seringlah berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir itu boleh jahar. Jahar itu maksudnya suaranya keras, boleh. La ilaha illallah. Ini kan mohon maaf ya, ada sebagian di saudara-saudara kita yang mengatakan zikir jahar itu tak boleh, mengganggu katanya. Kalau zikir jahar tak boleh, Rasul tidak akan mengatakan begini. Ketika sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, nama sahabat itu namanya Muaz bin Jabal. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza fa'altu bihi dakhaltul jannah. Ya Rasul, ajarkan aku sebuah amalan yang apabila aku mengamalkan amalan itu, maka aku masuk surga. Jadi minta amalan juga enggak bid'ah. Kalau dulu di zaman Rasulullah, sahabat Rasulullah minta amalannya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sekarang tidak ada Rasulullah yang minta amalan kepada para kiai. Sering minta amalan, Bu.
Sahabat meminta amalan kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Antamuta walisanuka ratbun min zikrillah. Amalan yang paling baik yang apabila kamu laksanakan kamu masuk surga. Apa itu? Antamuta walisanuka ratbun min zikrillah. Yaitu kamu mati dalam keadaan lisanmu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau lisan basah berzikir berarti dengan mulut. Bijahrin ay bisirrin, baik dengan suara keras ataupun dengan suara lembut. Jadi satu, the best condition of the heart, kondisi hati yang paling baik itu adalah hati yang tenang, hati yang mutmainnah. Dengan cara apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masih dalam kondisi hati yang baik itu apa? Disebut dengan qalbun salim. Qalbun salim itu artinya hati yang selamat. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hendaklah kalian takut kepada suatu hari yang pada hari itu yaumala yanfa'u malun, hartamu tidak akan lagi bermanfaat, wala banun, dan juga anak keturunanmu, anakmu, cucumu dan sebagainya tidak lagi bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang bermanfaat itu ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kondisi hati kita dalam kondisi qalbun salim. Para ulama ahli tafsir sepakat bahwa yang disebut dengan qalbun salim itu adalah hati yang selamat. Selamat hatinya dari penyakit-penyakit hati. Yang selamat hatinya dari iktikad-iktikad yang salah, dari kemusyrikan, dari kekafiran, kekufuran dan lain sebagainya. Ini. Jadi hanya dua di dalam Al-Quran. The best condition of the heart itu, kondisi yang paling baik dari hati itu hanya dua. Satu, qalbul mutmainnah, hati yang tenang. Yang kedua, qalbun salim, hati yang selamat. Selebihnya ada 5, itu buruk semua. Setelah kita mengetahui ada kondisi yang bagus dari kondisi-kondisi hati, yang kedua kita akan bahas sekarang kondisi yang jelek, the bad condition of the heart, kondisi hati yang jelek. Yang pertama, hati yang jelek itu hati yang terkunci. Hatinya siapa ini? Yaitu hatinya orang-orang yang berpaling dari kebenaran, hatinya orang-orang kafir. Kita akan temukan di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 8. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci hati-hati mereka, pendengaran mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, dan penglihatan mereka dikunci. Hatinya dikunci oleh Allah, pendengarannya dikunci oleh Allah, matanya melihat mukjizat pun langsung tidak mau dia beriman. Walahum azabun alim, orang kalau sudah terkunci hatinya tidak ada lagi ancaman dari Allah kecuali azab yang pedih, azab yang dahsyat. Kenapa seseorang bisa terkunci hatinya? Sebelum itu ayatnya, innallazina kafaru sawaun alaihim
a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang berpaling dari kebenaran itu sama saja bagi kamu Muhammad. Mau kamu beri peringatan atau tidak diberi peringatan pun sama saja. Mereka tidak akan beriman kepadamu. Wahum la yu'minun, tidak akan beriman. Jadi hati-hati. Dan kalau sudah Allah yang menguncinya, siapa yang akan mampu bisa membukanya? Dirinya sendiri tidak akan bisa membuka. Siapapun tidak akan ada yang bisa membuka. Orang sakti sekalipun tidak akan pernah ada yang bisa membuka. Jadi hati-hati. Makanya jangan suka berpaling dari kebenaran. Ketika ada informasi, ya, baik dari Al-Quran, dari Al-Hadis, kita harus yakini, jangan berpaling dari kebenaran. Ulama menginformasikan, karena apa yang diinformasikan ulama juga berdasarkan hadis dan Al-Quran. Terima. Jadi harus selamanya kita mengatakan amantu bima jaa minallah wa ma jaa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman apapun yang datang dari Allah dan apapun yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, jangan pernah berpaling dari kebenaran. Kalau sudah kita berani berpaling dari kebenaran, maka Allah akan mengunci hati kita. Hati yang terkunci. Sudah dicatat, Bu? Itu kondisi hati yang buruk. Yang kedua, hati yang buruk itu kondisinya apa? Hati yang berpenyakit. Hatinya siapa ini? Hatinya orang-orang munafik. Orang munafik itu hatinya berpenyakit. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang-orang yang dia mengatakan bahwa dirinya beriman, sikapnya seperti seolah-olah seperti orang yang beriman. Wa ma hum bimu'minin, padahal hatinya tidak beriman sama sekali. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka berusaha untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka pada hakikatnya sedang menipu dirinya sendiri. Allah kok mau ditipu? Orang beriman kok mau ditipu? Ini kerjaan orang munafik. Orang munafik itu dia memvisualisasikan keimanan, tapi di hatinya menyembunyikan kekafiran. Tidak sinkron apa yang divisualisasikan dengan keyakinan yang sesungguhnya dia yakini dalam hatinya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati-hati mereka itu ada marad, penyakit. Penyakit itu bahasa Bogornya the disease of the heart, ya. Penyakit hati. Ada penyakit. Nah, anehnya kita ketika kita sakit gigi misalkan, langsung buru-buru ke dokter gigi. Sakit kulit langsung buru-buru kita datang ke rumah sakit. Artinya apa? Ketika jasad kita yang berpenyakit, kita langsung responsif mencari dokter tabib yang ajaib, mencari obat yang top chair untuk bisa menyembuhkan penyakit jasad kita. Tapi ketika hati berpenyakit, kata orang Sunda, tenang-tenang saja, bah. Ya, tenang aja kalau berpenyakit. Bedanya penyakit hati dengan penyakit jasad apa? Kalau penyakit jasad, yang sakit itu yang merasakan. Saya kemarin sakit gigi, Pak, Masya Allah. Rugi, jangan sakit gigi, Pak, nggak ada yang nengok sakit gigi. Ya. Saya sakit sekali.
Dan orang lain di sekeliling kita tidak merasakan penyakit kita. Tapi kalau hati yang sakit, yang berpenyakit tidak merasa dirinya sakit. Yang merasa sakit siapa? Orang-orang di sekeliling kita. Itu sakit semua. Betul. Saya sombong. Saya tidak merasa diri saya sombong. Tapi yang menyaksikan di sekeliling kita, Pak Imam itu sombong orangnya. Ya. Itu Pak. Jadi hati-hati. Penyakit hati itu orang yang sakitnya tidak merasa sakit, yang di luar sana dia yang merasakan gerah, dia yang merasakan tidak nyaman dengan penyakit hati orang itu. Apa penyakit? Sombong. Nah, sombong ini adalah the most dangerous disease of the heart. Bahaya penyakit hati yang paling berbahaya itu adalah sombong sekali. Sebab apa? Sebanyak apapun ibadah ibu bapak, sebanyak apapun sedekah ibu bapak, sebanyak apapun sujudnya ibu bapak, ibadahnya ibu bapak, punya kesombongan sebesar biji jarah saja di dalam hati, tidak akan masuk surga. Sombong ini bisa menghalangi kita masuk surga. Konon menurut keterangan para ulama, itu di pintu surga tertulis anti muharramatun li arba'in. Engkau diharamkan bagi 4 kelompok manusia. Salah satu di antaranya yang paling pertama disebut adalah lil mutakabbir. Wahai surga, engkau aku haramkan bagi orang-orang yang sombong. Iblis sudah beribadah 150.000 tahun menyembah Allah. Sombong 1 kali diusir dari surga. Kita yang belum masuk surga sombong tiap hari mau masuk surga. Itulah hebatnya kita, ya. Ya. Jangan sombong. Apa yang patut kita sombongkan? Untuk supaya menghilangkan sifat sombong, bagaimana caranya? Allah sudah menjelaskan. Pembuat manusia itu siapa? Pencipta manusia apa? Allah. Dan Allah sudah menjelaskan karakteristik dasar manusia itu tidak ada yang bagus. Yang pertama, manusia itu lemah. Wa kanal insanu dha'ifa. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Yang kedua, manusia itu dalam keadaan bodoh dan zalim. Wa kanal insanu zaluman jahula. Manusia itu zalim dan bodoh. Kemudian apa lagi? Manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Wa kanal insanu ajula. Sesungguhnya manusia ini suka tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam segala hal. Banyak sifat-sifat manusia yang disebutkan oleh Allah dan kesemuanya itu jelek. Manusia itu lemah, manusia itu zalim, manusia itu bodoh, manusia itu apa tadi? Tergesa-gesa. Ini kan semua sifat-sifat jelek semua. Jadi kalau kita memang oleh Allah yang menciptakan kita manusia dikatakan bahwa kita ini bodoh, bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini zalim, bahwa kita ini tergesa-gesa, berarti apa yang patut kita sombongkan? Tidak ada. Ya, jadi jangan sombong. Jadi kondisi yang kedua dari penyakit hati itu adalah hati yang sakit. Hatinya siapa? Hatinya orang-orang munafik. Jadi pada hakikatnya kalau ada seseorang yang di dalam hatinya punya penyakit sombong, iri, dengki, hianat, apalagi, ya kan? Itu semua penyakit-penyakit hati itu melambangkan bahwa sebetulnya dirinya adalah seorang munafik. Karena orang yang berpenyakit itu dikatakan di dalam Al-Quran, hati yang berpenyakit itu adalah hatinya orang-orang munafik. Yang ketiga, kondisi hati yang jelek itu dikatakan hati yang keras. Di dalam Al-Quran ayat 74 surat Al-Baqarah,
summa qassat qulubukum mim ba'dihi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qassat qulubuk, hati-hati kalian itu keras. Ya. Wahia kal hijarah, kerasnya itu bagaikan batu. Au asyaddu qaswah, bahkan hati manusia itu kalau sudah keras bisa lebih keras bagaikan batu, bisa lebih keras dari batu. Sebab kata Allah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Di batu yang keras itu terkadang suka memancarkan air. Artinya apa? Sekeras apapun batu ditimpa dengan air bisa pecah, bisa bolong. Ada pepatah bahasa Sunda, cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Di bahasa Inggris kan menjadi karacak water strikes stone, slowly become the cock. Ya, itu. Padahal the cock mah bukan bahasa Inggris itu ya, bahasa Sunda. Ya, karacak water strike stone. Cikaracak, strike itu kan artinya nimpa. Stone batu. Slowly become the cock, lama-lama jadi the cock. The cock itu apa ya? Bolong. Artinya apa? Ini sudah diakui oleh Allah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Kata Allah, sekeras-kerasnya batu masih bisa mengeluarkan air. Itu kata Allah. Wa inna minha lama yashaqqaqu wa yakhruju minhul ma. Sekeras-kerasnya batu dia masih bisa pecah, dan dari pecahan batu itu juga keluar mata air. Wa inna minal hijarati lama yahbitu min khasyatillah. Sekeras-kerasnya batu dia masih takut kepada Allah. Batu Pak takut kepada Allah, tapi manusia kalau sudah keras hatinya, mana takut dia sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Lalu pertanyaannya, Pak Ustadz, apa yang menyebabkan hati manusia bisa menjadi keras? Penyebabnya adalah suka membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kan menggambarkan hatinya orang-orang Yahudi Bani Israel. Sebelum ayat ini, di ayat ke-60-an itu dijelaskan, wa idz qala Musa liqaumihi, Musa berkata kepada kaumnya, ya, anni azbahuka, bukan itu. Intinya adalah bahwa Nabi Musa menginformasikan bahwa Allah memerintahkan, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu untuk menyembelih seekor sapi. Tapi apa jawabannya? Orang Yahudi Bani Israel itu, kaumnya Nabi Musa itu menolak, malah disuruh nanya, ya Musa, tanyakan kepada Tuhanmu sapinya yang kayak gimana, ya kan? Dikatakan oleh Musa sapinya itu yang bagus, terus warnanya kayak apa? Yang kuning, begitu. Jadi terlalu banyak nanya, too much question, terlalu banyak nanya. Makanya inilah yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wala tuksiru, janganlah kamu terlalu banyak bisual, jangan terlalu banyak nanya. Itu pekerjaan orang Yahudi Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Apa tujuannya banyak nanya? Tujuannya sih maksudnya mau menghindar dari perintah Allah. Kalau kita kan diperintahkan oleh Allah sami'na wa ata'na. Ketika diperintah jangan banyak nanya, langsung saja kerjakan. Sami'na, kami dengar perintah itu, wa ata'na, dan kami ikuti, taati perintah itu. Tapi kaumnya Nabi Musa tidak, disuruh nyembelih sapi. Apa yang terjadi?
suruh nanya ke Allah, bilang Musa sapinya kayak apa? Yang bagus, yang cakep. Warnanya kayak apa? Yang kuning. Terus yang kayak gimana lagi? Yang pernah belum dipakai nyangkul sawah. Kan gitu. Ya. Kenapa banyak nanya? Tujuannya adalah supaya menghindar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang suka berusaha melarikan diri dari perintah Allah, maka dia akan menjadi keras hatinya. Summa qasat qulubukum min ba'di wa hiya kal hijarah. Hati kalian akan mengeras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Lalu Pak Ustadz, kalau hati sudah keras, bisa nggak dilembutkan lagi? Nah ini pertanyaan, ya. Saya sengaja langsung pertanyaan jawab pertanyaan dari diri saya supaya tidak memberikan peluang kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Ya, Bu, kalau hati kita sudah keras, bisa nggak dilembutkan lagi? Itu pertanyaan. Ada yang merasa punya hati keras? Di zaman Rasulullah ada. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang sowan menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa dia datang? Untuk curhat, mengadukan masalahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enak ya hidup di zaman Rasulullah, kalau ada masalah langsung datang ke Rasulullah, komunikasikan dengan Rasulullah, selesai langsung, enak ya. Untuk apa dia datang kepada Rasulullah? Untuk curhat. Apa keluhannya? Dua. Orang itu mengeluhkan pertama, ya Rasul, saya ini punya hati keras. Karena saking kerasnya saya kalau mendengar nasihat-nasihat agama itu sulit masuk. Dinasehati orang bukan malah senang, tapi marah, sulit masuk. Hati saya ini keras. Dia mengakui dirinya bahwa dia punya hati yang keras. Yang kedua, ya Rasul, saya kalau punya keinginan kok jarang dikabulkan Allah. Ini dua, hati keras, keinginan jarang terkabul. Lalu Rasulullah langsung memberikan solusi. Kata Rasulullah, aturidu ayyalina qalbaka wa tudriku hajatuka? Apakah kamu mau hatimu dilembutkan oleh Allah dan seluruh hajat-hajatmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasul memberikan tawaran, give offering to the man. Memberikan tawaran kepada orang itu. Kira-kira kalau kita sama Rasulullah ditawarin kayak gitu, mau nggak? Hati kita lembut, semua keinginan dikabulkan Allah. Mau mobil dikabulkan Allah, mau punya rumah mewah dikabulkan Allah, ya kan? Mau mati husnul khotimah dikabulkan Allah. Mau nggak? Mau. Sama sahabat itu langsung responsif menjawab, bala ya Rasulullah, of course sir. Kira-kira begitu. Tentu wahai Rasulullah, saya punya hati lembut dan saya ingin semua keinginan saya dikabulkan Allah. Apa kata Rasulullah? Irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imuhum min ta'amik yalin qalbaka wa tudriku hajatuka. Kata Rasulullah, kalau kamu ingin punya hati lembut dan semua keinginan dikabulkan Allah, maka lakukan 3 hal. Yang pertama, irhamil yatim, sayangi anak yatim. Tapi bukan hanya sekedar sayang, santuni juga. Wamsah ra'sahu, usap kepalanya. Ini simbolis. Orang kalau menyayangi anak itu kan suka diusap-usap kepalanya. Para ulama mengatakan, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka dari setiap rambutnya itu akan diberikan 10 kebaikan. Ada yang bisa ngitung rambut anak yatim? Ya ada.
Pak Ustadz, saya kemarin ngusap anak yatim tapi anak yatimnya botak. Berarti saya nggak dapat pahala dong. Siapa bilang? Rambut itu simbol. Tapi kan ada tempat tumbuh rambut apa namanya? Pori-pori. Jadi kalau nggak ada rambutnya, hitung aja pori-porinya. Berapa gitu ya. Kadang-kadang kita suka banyak nanya itu ya. Bagaimana kalau anak yatimnya botak? Ya, kan dia punya pori-pori, hitung aja pori-porinya kan gitu. Ya. Usap kepalanya. Dan yang ketiga, kalau kita hati ingin lembut dan semua keinginan terkabul, apa? Wa at'imuhum min ta'amik. Berikan anak yatim itu makan sesuai dengan apa yang kita makan. Maksudnya apa? Kualitas makanan yang diberikan kepada anak yatim harus sama dengan kualitas makanan yang kita konsumsi. Jangan kita makan dengan beras yang pulen. Ada nggak beras pulen? Nggak ada, Pak. Beras mah bear di mana-mana gitu. Ya kan? Pulen itu kalau sudah jadi nasi. Ya, kita makan dengan nasi yang pulen, sementara memberikan anak yatim dengan makanan bulog umpamanya ya. Dengan hatinya nasi bulog, nasi yang sudah tidak pantas untuk dikonsumsi lagi. Jangan. Sebab kata Rasulullah, wa at'imuhum min ta'amik. Berikan anak yatim itu makan dengan sesuai dengan apa yang kamu makan. Kualitas makanan yang kita makan harus sama dengan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak yatim. Kalau itu dilakukan, yalin qalbaka wa tudriku hajatuka. Hatimu akan lembut dan semua keinginanmu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itu solusi kalau kita punya hati keras, sering-sering santuni anak yatim. Kasihani, sayangi anak yatim, usap kepalanya dan berikan makan. Makan di sini kan maksudnya kebutuhan. Tapi kan kebutuhan itu ada yang primer, ada yang sekunder, ya kan? Artinya kalau kebutuhan makannya sudah tercukupi, ya cukupi juga dong biaya sekolahnya, ya kan? Uang jajannya. Pokoknya kasihani sebagaimana anak yatim itu anak kita. Itu kalau hati mau jadi lembut. 3 ya. 3 nih kondisi hati yang buruk. Yang keempat, kondisi hati yang buruk itu yaitu hati yang gelap. Hati yang apa? Gelap. Saya ulangi, yang buruk itu 1 hati yang terkunci, 2 hati yang berpenyakit, 3 hati yang keras, dan sekarang yang keempat hati yang gelap. The black heart, hati yang hitam, gelap. Ya. Di mana itu disebutkan bahwa ada hati yang gelap? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasul pernah bersabda bahwa ada hati yang gelap. Penyebabnya berapa? 4. Ini kayaknya harus 2 episode nih kayaknya. Ya, sengaja saya. So masih banyak ini yang harus dibahas ini. Hati yang gelap penyebabnya 4. Tulis Bu, catat. Arba'atun min zulmatil qalbi, kata Rasulullah. Ada 4 yang menyebabkan hati seseorang menjadi gelap. Yang pertama apa? Batnus syab'ana min ghairi mubalatin. Perut yang terlalu kenyang. Hati-hati Pak. Makanya sering-sering puasa. Jangan ini mah kuliner kemana-mana, Masya Allah, ya kan? Apalagi surganya kuliner itu kan Batam, ya. Surganya kuliner itu. Ini kadang-kadang jangan orang lain lah, saya Pak, kadang-kadang pagi-pagi sebelum zuhur lah, pagi-pagi sarapan, sebelum zuhur makan. Tiba-tiba mendadak pada zuhur ada yang ngundang, Pak, ke rumah ya, saya ada akikah.
datang, makan lagi. Pada asar ada akikah lagi, makan lagi. Ya, pada maghrib isya ada akikah lagi, makan lagi. Masya Allah ya. Sampai kekenyangan itu, sampai kemerdekaan ya, kemerdekaan maksudnya. Ya. Penyebab gelapnya hati itu terlalu kenyang. It too much bahasa Inggrisnya. It too much. Makan terlalu banyak. Ya, oleh karena itu Rasul kan membagi perut itu ada 3 bagian, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk hawa, untuk napas. Kalau 100% perut kita ini dipenuhi oleh makanan dan minuman, maka yang terjadi kita nggak bisa napas, ya. Sesak napas ini kalau terlalu kenyang, Pak, sakit pula, tak enak. Satu. Yang kedua, penyebab hati seseorang itu gelap, sahibuz zalimin, berteman dengan orang zalim. Hati-hati. Makanya agama kita, agama Islam itu menyarankan, bahkan mewajibkan kepada kita hati-hati dalam memilih teman. Sebab kata Rasulullah, innal mar'a, sesungguhnya seseorang itu ala dini sahibihi, bergantung kepada agama temannya. Kalau berteman dengan orang yang malas sholat berjamaah, pasti ikut malas dia. Kalau berteman dengan orang yang suka berlaku maksiat, pasti dia akan sedikitnya ikut-ikutan maksiat. Enggak lah Pak Ustadz, saya kemarin saya diajak, saya nggak ikut maksiat, tapi duduk dengan orang yang maksiat itu juga maksiat. Kalau tidak percaya buka surat An-Nisa ayat 140. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatuna yukfaru biha wa yustahzau biha fala taqudu ma'hum hatta yaqudu min hadisin khairi innakum idzam misluhum. Kata Allah, sudah aku turunkan Al-Qur'an itu dengan jelas. Apabila kalian melihat ayat-ayat Allah diingkari orang, didustai orang, diejek-ejek orang, fala taqudu ma'hum, jangan duduk bersama mereka. Orang yang bermaksiat itu pada hakikatnya sedang menginjak-injak ayat suci Al-Quran. Sudah tahu mabuk-mabukan itu tidak boleh, dia minum juga, berarti dia mengejek ayat Quran, mendustakan ayat Al-Quran. Duduk bersama mereka, innakum idzam misluhum, kamu sama saja. Jadi makanya jangan pernah duduk di tempat maksiat walaupun kita tidak ikut maksiat. Jangan duduk di tempat judi walaupun kita tidak ikut judi. Jangan duduk di tempat-tempat yang di situ dihidangkan minuman-minuman keras walaupun kita tidak minum, karena kita dipersamakan oleh Allah. Hati-hati, Pak. Maka kata para ulama, qul man sahibuka sa'alamu man anta. Tell who is your friend and I will know who you are. Katakan kepadaku siapa teman kamu, maka aku akan tahu siapa kamu sebenarnya. Ini kata para ulama. Jadi hati-hati memilih teman. Jadi kalau ada teman yang suka ghibah, kalau kita bisa menyadarkan, sadarkan. Tapi kalau kita tidak bisa menyadarkannya, malah kita akan ikut terbawa ikut ke majelis ghibah, maka lebih baik tinggalkan. Jangan berteman dengan orang zalim, karena hati akan menjadi gelap. Qul man sahibuka sa'alamu man anta. Katakan kepadaku siapa temanmu, maka aku akan tahu siapa kamu sebenarnya. Jadi kalau untuk mendeteksi orang gampang saja. Temannya siapa? Itu copet yang di sana itu. Oh, berarti dia calon copet. Ya walaupun dia belum nyopet. Ya. Itu hati-hati. Hati-hati. Ya. Hati-hati memilih teman. Ya. Jadi sahibuz zalimin itu merupakan tanda orang yang gelap hati. Yang terakhir, tulul amal. Apa itu? Panjang angan-angan.
Bahasa anak muda sekarang suka berhalusinasi. Ya, seandainya saya punya uang 1 triliun, kerja enggak? Pengen duit 1 triliun. Kira-kira itu kan namanya halusinasi. Jangan panjang angan-angan, karena itu akan mencelakakan kita dan menyebabkan hati kita menjadi gelap. Itu penyebabnya. Sudah dicatat, Bu? Apa penyebab hati? Masih ingat? Penyebab hati menjadi gelap satu apa tadi? Yang pertama, perut yang terlalu kenyang. Yang kedua, berteman dengan orang zalim. Yang ketiga, panjang angan-angan. Yang terakhir, yang 4, nisyanuz dzunubil madiyah. Orang hatinya akan gelap apabila suka melupakan dosanya di masa lalu. Jadi kalau kita berdosa jangan dilupakan, diingat terus. Tapi kalau kita beramal soleh, cepat lupakan. Kita kan kadang-kadang dibalik. Ya, giliran beramal, kemarin saya zakat 5 juta, diingat terus. Ya, kemarin saya alhamdulillah saya bisa sholat tahajud 8 rakaat, tambah lagi witir 3, tambah sholat tasbih, alhamdulillah. Sudah diingat, diomong-omong sama orang. Kadang orang nggak tahu kita ngomong, maaf ya ibu-ibu, hari ini saya agak ngantuk, maklum tadi malam bangun jam 2. Ngapain, Bu? Tahajud. Itu. Ya, orang nggak tahu kok diinformasikan. Padahal kata Imamul Ghazali, sembunyikan kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukanmu. Ada nggak yang kita semua ingin diketahui keburukan kita? Tidak ada. Kalau untuk keburukan kita tutup rapat-rapat. Nah, kata Imamul Ghazali, kalau kau menutup rapat keburukanmu, maka tutupi juga kebaikanmu. Jangan diinfo. Ini zaman BBM dulu, ya. Jangan ping aku lagi ada di rakaat kedua. Masya Allah ya Rabbi. Tahajud lagi sujud di ini, alhamdulillah. Memang bagus sih awalnya di Facebook itu pakai alhamdulillah malam ini bisa qiyamul lail. Bagus alhamdulillahnya mah. Cuman itulah menginfokan bahwa kita bisa qiyamul lail malam ini untuk apa gitu loh. Ya. Jangan terlalu lebay jangan terlalu lebay. Ya. Ini udah jam 6 lewat 5 nih. Udah ini ya, udah syuruk ya. Kalau gitu episode selanjutnya ini. Ini kan judulnya penyakit hati dan pengaruhnya buat kita. Lalu solusinya untuk apa? Bagaimana kan belum ini. Ini baru saya menjelaskan tentang kondisi hati. Dan yang terakhir ada kondisi ini bocoran ya. Yang terakhir, Bu, boleh dicatat, kondisi hati yang buruk itu adalah hati yang mati, the dead heart. Nah, jadi untuk judul selanjutnya the dead heart, hati yang mati. Penyebabnya ada 10. Kalau dibahas 10-10-nya sekarang, insya Allah jam 8 baru selesai. Ya. Jadi itu saja barangkali penyebab hati mati ada 10 kita bahas di lain kesempatan, itu pun kalau saya diundang lagi. Ini kan strategi manajemen marketing begitu. Sengaja nggak dibahas semua. Kalau dibahas semua besok saya nggak diundang lagi, kan gitu ya. Supaya saya diundang lagi sengaja ya. Ada PR ya. Nanti setelah hati itu mati, kemudian bagaimana cara menghidupkannya? Seperti tadi, hati yang keras bagaimana cara melembutkannya, hati mati bagaimana cara menghidupkannya. Itu ada solusinya semua dari Al-Quran dan Al-Hadis. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Mudah-mudahan yang sesingkat ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk bagaimana kita memanage hati kita supaya lebih baik. Usikum wa nafsi bittaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.